Assalamualaikum pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Afir Khafifah dalam program spesial Ramadan persembahan dari Agropolitan Televisi yaitu Jelang Berbuka. Selama 60 menit ke depan kita nantinya akan berbincang sembari menunggu adzan maghrib. Dan pada sore hari ini pemirsa sudah berada bersama kami di studio yaitu dari komunitas musik di Kota Batu, tepatnya yaitu Batu Total Independen bersama Bapak Ilham Adilia atau mungkin akrabnya disapa Mas Uya aja Mas boleh Uya, ya? aja Papa. Boleh ya? Jangan biar Papa. lebih akrab ya Mas Uya ya? Mas Uya. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan pergerakan musik di Kota Batu khususnya dari komunitas BTI itu sendiri. Oke. Nah sebelum kita berbincang-bincang tak kenal maka tak sayang ya Mas Uya ya. Boleh Mas Uya memperkenalkan diri terlebih dahulu ke pemirsa yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Adilia. Saya biasa dipanggil Uya selaku ketua dari Batu Total Independen, komunitas musik indie Kota Batu, di mana ini adalah merupakan sebuah komunitas musik indie yang berdiri sejak tahun 2009. Dalam salah satu pergerakan kita yaitu pergerakan sosial. Nah, salah satunya di bulan suci Ramadan. Oke, luar biasa sekali. BTI sudah hadir dari 2009 ya Mas Uya ya? 2009. Dari 2009 sampai sekarang masih konsisten untuk bersama berkumpul dengan musisi-musisi yang ada di Kota Batu. Nah, karena ini sudah memasuki bulan Ramadan, tadi juga sempat disinggung terkait dengan pergerakan sosial yang dilakukan oleh BTI. Apa sih sebenarnya makna Ramadan bagi komunitas BTI itu sendiri? Bukan hanya sebagai ibadah secara personal, tapi mungkin lebih secara sisi sosialnya seperti apa? Jadi kalau makna secara organisasi atau secara komunitas, karena kita adalah sifatnya komunal, di mana ini merupakan arti yang sangat luar biasa ya bagi kami. Karena contoh nih ketika kita berbicara mengenai komunitas musik, ya, di mana kan cerminan dari komunitas musik itu biasanya hingar-bingar, hura-hura. Nah, oleh karena itu dalam momen Ramadan ini atau bulan suci Ramadan ini, makna terpenting bagi kita adalah bagaimana kita untuk bisa belajar memperbaiki diri baik secara individual ataupun kelompok. Ya, jadi bukan meskipun komunitas judulnya komunitas musik gitu ya, bukan hanya yang hura-huranya aja, Bukan hanya hura. tapi juga ada sisi kemanusiaannya, sisi sosialnya itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu Mas Uya, dari 2009 sampai sekarang banyak sekali mungkin program yang telah dilaksanakan oleh BTI itu sendiri. Nah, mungkin apa sih biasanya yang dilakukan oleh BTI di bulan Ramadan ini? Oke, jadi di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita ada sebuah event yang sudah kita laksanakan itu di 15 tahun secara konsisten, yaitu namanya Spirit of Ramadan. Nah, Spirit of Ramadan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan sosial ya. Jadi dalam satu bulan, di bulan Ramadan itu kita laksanakan 4 kali tiap hari Minggu. Kemudian selain daripada performing dari penampilan teman-teman band atau musisi, itu kita adakan bagi-bagi takjil gratis. Namun demikian, bahwasanya bagi-bagi takjil ini bukan hanya untuk komunitas atau kelompok atau organisasi, tapi diperuntukkan bagi masyarakat umum khususnya yang berada di Kota Batu ataupun para wisatawan atau siapapun yang ketika itu berkunjung ke Kota Batu kemudian mampir atau lewat di kegiatan kami. Karena kegiatan bagi-bagi takjil gratis ini atau Spirit of Ramadan ini kita laksanakan bukan di satu tempat tapi kita keliling. Jadi di 4 titik, bukan hanya di kota atau di tengah kota, tapi kita juga berada di daerah pinggiran seperti desa-desa yang ada di Kota Batu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira tahun ini akan diadakan lagi Mas Uya? Ya, untuk Spirit of Ramadan tahun ini kita akan adakan dan sudah ditentukan 4 titik termasuk tanggal-tanggalnya. Luar biasa sekali. Nanti pemirsa yang ada di rumah yang pengen tahu seperti apa sih Spirit of Ramadan dari BTI, nantikan saja. Boleh ada Instagramnya Mas Uya? Boleh dong, Instagram kami Batu Total Independen Official. Nah, boleh nanti disaksikan atau dipantau secara angsur-angsur ya, melihat nanti kapan saja dan di mana saja Spirit of Ramadan dari BTI ini berlangsung. Nah, kalau tadi sudah dibahas terkait dengan sisi sosialnya dari BTI itu sendiri. Nah, bagaimana sih menurut Mas Uya ya, bagaimana caranya menyeimbangkan gitu? Kalau musik yang identik dengan hura-huranya itu, namun diseimbangkan dengan sisi spiritualitasnya sebagai secara personal. Ini ngomongnya agak dalam sih. Wes. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai musik itu kan
universal ya. Jadi kita tidak bisa mengartikan bahwasanya musik itu hura-hura. Cuman notabene ketika orang mendengar kosakata musik itu hura-hura. Nah, namun demikian bahwasanya musik itu ada hubungan erat banget dengan perihal spiritual terkait dengan teologi dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau berhubungan dengan momen Ramadan itu kita manfaatkan hal ini juga untuk berkegiatan sosial dan berdakwah melalui musik. Salah satunya adalah Spirit of Ramadan. Kalau tadi saya jelaskan bahwasanya Spirit of Ramadan itu salah satu bentuk kegiatannya adalah bagi-bagi takjil gratis, tapi kita juga menerima donasi. Artinya donasi berupa takjil ya, untuk kemudian kita salurkan kepada teman-teman yang membutuhkan untuk mendapatkan takjil dalam momen Ramadan ini. Nah, artikulasi dari spirit musik dengan keagamaan tadi atau spirit Ramadan seperti itu, ini sebenarnya sangat erat ya. Karena kan musik itu banyak warnanya seperti itu. Salah satu contoh nih ada sebuah aliran musik atau band atau solois yang kemudian mereka itu concern di dunia musik religi seperti itu. Contoh kalau di Indonesia kita mengenalnya Mas Opik kan begitu kan salah satunya. Kemudian ada yang musik religi dikolaborasikan dengan dunia dakwah ya. Kalau dulu mungkin kita lebih mengenalnya Omai Rama. Kalau sekarang itu lebih ke dakwah yang orientalis, maksudnya itu pluralis dengan siapapun. Itu ada Cak Nun, ada Sabrang kan begitu. Nah, tentunya di Batu sebenarnya sudah ada. Cuman belum sepopuler beliau-beliaunya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas Uya, kalau semisal di luar sana ada band-band religi ataupun penyanyi-penyanyi religi yang pengen gabung nih nanti di BTI untuk acara Spirit of Ramadan, kira-kira bisa nggak ya? Sangat bisa. Jadi siapapun, baik itu pemain penyanyi solo atau solois, kemudian anak band yang kemudian ini membawakan tema-tema religi, itu sangat bisa untuk mengikuti kegiatan Spirit of Ramadan. Karena dalam satu event Spirit of Ramadan itu ada 3 penampil band atau musisi seperti itu. Nah, bagi teman-teman atau siapapun yang pingin perform di Spirit of Ramadan, nanti bisa langsung di kontak kami di Instagram resmi kami yaitu Batu Total Independent Official. Di situ sudah ada kontak resmi yang dimana teman-teman atau siapapun bisa mendaftarkan, regis dan gratis ya, gratis menghubungi narahubung yang ada di Instagram kami. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Selain ada hiburannya, ada juga aksi sosialnya. Ada aksi sosial. Juga bisa merekrut ya mungkin insan-insan kreatif yang ada di Kota Batu itu sendiri. Dan pemirsa, kita akan masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Batu Total Independent dan juga Mas Uya. Tentunya tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jelang Berbuka di Agropolitan Televisi, masih dengan tema pergerakan musik di Kota Batu, khususnya dari komunitas Batu Total Independent, dan masih bersama Mas Uya. Mas Uya, kalau tadi di segmen pertama kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan peran komunitas dalam atau program komunitas BTI dalam Ramadan kali ini gitu ya, atau Ramadan yang pernah dilakukan. Nah, sekarang saya pengen kenal lebih dekat dengan BTI ini. Gitu. Kira-kira seberapa ataupun kalau kita melihat pergerakan musik di Kota Batu saat ini, gitu, khususnya yang tumbuh dari komunitas, apakah ekosistem dari komunitas musik itu sendiri sudah terbentuk dengan kuat atau saat ini masih secara individualis bergerak satu-satu gitu, Mas? Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan adalah secara individual dan kelompok. Betul. Seperti itu ya. Nah, kalau sekarang itu kita bilangnya fluktuatif ya, maksudnya naik turun grafiknya. Beda dengan sebelum masa digital atau masa gadget itu berkembang dengan pesat begitu. Kalau dulu ketika kita tidak berkelompok maka kita tidak bisa berkembang. Betul. Sebenarnya sekarang juga seperti itu, cuman kan metode berkelompok atau berkomunalnya kan berbeda-beda ya. Nah, kalau pertanyaan adalah apakah ekosistem di Kota Batu
dalam skala musisi ini apakah berkembang, itu sebenarnya cukup berkembang. Karena keinginan untuk berkreasi itu kan sangat luar biasa ya dari dunia musik ya. Nah, kalau secara individu itu juga cukup berkembang juga gitu. Tapi memang ketika kemudian mereka yang berkreasi secara individu ini tanpa kemudian melibatkan kelompok atau komunal, ini akan lemah ketika kemudian mereka akan mempertunjukkan hasil karyanya begitu atau perform. Nah, kalau ekosistem secara kelompok ini juga tumbuh kembang dengan sangat baik karena sebenarnya komunitas musik yang ada di Kota Batu itu bukan hanya PTI aja, ada banyak ya. Ada yang mereka itu berkelompok sesuai dengan aliran mereka kan gitu kan. Ada teman-teman titik dua kolektif yang itu metal seperti itu. Ada popang atau batu popang, kemudian komunitas rock lama seperti rock 90 dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau BT ini kan lebih kita general ya, jadi semua aliran bisa masuk. Tapi pada intinya adalah ekosistem pertumbuhan kelompok musik atau komunitas di Kota Batu ini untuk saat ini cukup baik. Ini ditunjang dengan kemudahan-kemudahan secara digital seperti itu. Nah, tapi memang kalau kita lihat grafiknya berbanding antara individu dengan kelompok ini 30-70. 30%-nya adalah individu, 70%-nya adalah kelompok. Alasannya apa? Alasannya tadi ketika kemudian kita berkelompok atau berorganisasi atau berkomunitas, kita akan sangat mudah untuk kita bisa belajar, kemudian akan sangat mudah untuk kita bisa karya kita itu untuk bisa diapresiasi gitu, baik secara kelompok ataupun secara umum. Kalau boleh tahu mungkin ada band-band di luar sana yang masih individu ya, masih merasa kayaknya nggak usah deh aku ikut komunitas gitu. Sebetulnya alasan kuat apa sih Mas, selain mungkin tadi bisa saling belajar, bisa saling melengkapi, alasan kuat apa untuk seorang band atau musisi itu mengikuti komunitas musik gitu? Alasan yang pertama itu adalah karena kan kita hanya bisa hidup ketika kita berjejaring. Itu keyakinan saya ya. Kita hanya bisa hidup ketika kita kemudian berjejaring. Sangat halal ketika kemudian teman-teman itu bermain band atau bermain musik itu secara individu sangat halal. Tapi alangkah baiknya ketika kemudian mereka membentuk sebuah kelompok, entah kelompok kecil, entah kelompok besar. Di beberapa kota lain, bukan hanya di Kota Batu, ketika kemudian salah satu band atau penyanyi solo lah atau musisi solo ini mereka ngomong ya, seperti contoh mungkin yang lebih kita kenal kalau ada musisi indie dan lain sebagainya begitu, mungkin Mas Iksan Scooter gitu kan. Mas Iksan Scooter ini albumnya baru meledak ketika album dia yang ke-7. Itu pun dia berkumpul dengan banyak-banyak kelompok seperti itu. Kemudian ada musisi-musisi atau band bahkan dari Kota Batu ini sampai ke internasional seperti itu. Mungkin kita belum begitu mengenal ya. Tapi di kelompok dia itu sangat terkenal. Bahkan karena kalau kita berbicara mengenai karya musik kan bukan hanya karya musik. Ada yang karya non musik. Seperti contoh merchandise. Itu kan untuk menunjang kehidupan bermusiknya kan. Nah, itu kan hanya bisa terakomodir atau bisa tersalurkan ketika mereka berkelompok. Seperti itu. Jadi alasan yang paling kuat adalah agar karya kita itu bisa tersalurkan dan tentunya karena berupa musik yang sifatnya adalah listening itu bisa didengarkan. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau menyinggung sedikit dari apa yang sudah disampaikan Mas Uya tadi, seberapa penting atau urgensi dari musisi itu mengikuti band itu sendiri. Nah, menindaklanjuti itu sebenarnya peran dari komunitas musik di Kota Batu itu sebetulnya untuk ruang ekspresi kah atau untuk regenerasi kah atau bahkan ruang advokasi untuk musisi-musisi lokal itu sendiri? Kalau peran dari komunitas atau kelompok organisasi musik yang ada di Kota Batu itu complicated sebenarnya. Ada banyak hal. Yang pertama jelas untuk ruang kreasi, ya kan seperti itu. Karena kita berkumpul untuk berkreasi toh. Yang kedua itu yang jelas untuk advokasi itu jelas. Contohnya seperti ini. Ketika kemudian kita punya cita-cita sih bahwasanya Kota Batu itu bukan hanya kota wisata alam atau buatan atau heritage atau seni budaya, tapi kita punya cita-cita bahwasanya Kota Batu itu kota wisata musik. Kalau itu terwujud, maka this is first time in Indonesia kan begitu. Ini pertama kali nih di Indonesia ada kota wisata musik kan begitu. Itu kita punya cita-cita seperti itu. Itu kan hubungannya dengan advokasi kan. Nah, contoh advokasi yang kedua adalah ketika kemudian ada artis nih
atau band ibu kota yang main di Kota Batu, itu minimal ada band lokal yang kemudian main. Kalau tidak melalui advokasi kan tidak bisa. Kemudian bentuk advokasi yang ketiga, bahwasanya sekarang siapapun itu berkesempatan untuk menjadi artis. Baik itu musisi daerah, musisi ibu kota, atau everywhere lah, dimanapun. Nah itu kalau tidak melalui jalur advokasi kan tidak bisa. Nah kebetulan salah satu anggota kami itu mengadvokasi dalam hal itu. Nah tanda kutip advokasi ini kan banyak artinya ya. Nah contoh nih yang kita butuhkan seperti mungkin ada teman-teman musisi yang dia punya kreasi solo, tapi dia nggak tahu nih harus bagaimana bisa didengarkan di platform digital, Spotify dan sebagainya. Nah itu kan harus diadvokasi, diedukasi, diadvokasi. Nah salah satu bentuk advokasinya kita menjembatani, oh ini jalannya nih, salah satunya bentuk di publisher, di agregator dan sebagainya. Nah poin advokasi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengadvokasi sebuah kebijakan dari pemerintah kota, bahwasanya teman-teman musisi atau teman-teman komunitas musik ini bisa terakomodir dalam sebuah kebijakan pemerintahan, diapresiasi dan sebagainya sampai di titik seperti itu. Oke, nah menyinggung dari apa yang sudah disampaikan Mas Uya tadi, ada kebijakan dari pemerintah juga yang itu juga berperan penting gitu dalam komunitas musik yang ada di Kota Batu. Kira-kira selama ini apakah ada tantangan bukan hanya dari tadi kebijakan dari pemerintah, namun apakah ada tantangan lainnya gitu Mas yang dihadapi oleh komunitas musik itu sendiri? Tantangan dalam hal apa nih? Tantangan maksudnya adalah dalam mungkin perkembangannya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu tuh takut gitu karena ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak bisa masih belum ada gitu. Oke, jadi kalau kita hubungannya dengan kebijakan pemerintahan sementara ini belum ada tantangan yang signifikan ya. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya kita ini berada di sebuah kota kecil di mana tantangannya sih cukup simple dan satu yang sangat penting yaitu kita belum ada tempat tempat yang layak untuk konser yang besar ya, maksud saya. Kalau kecil kan banyak tuh pos-pos kecil atau spot-spot kecil di Kota Batu itu sangat banyak untuk kegiatan kita berkreasi gitu. Itu kalau dari segi kebijakan pemerintah. Kalau yang dimaksud Mbak Anggun adalah ketika kemudian menyangkut tentang hak cipta dan lain sebagainya, itu karena kita belum merambah ke situ ya. Artinya kebetulan anggota-anggota kami itu belum ada yang se-famous lah lagunya atau karya bandnya ini belum ada yang se-famous sehingga belum merambah ke situ. Seperti bahkan salah satu kan kita sudah bikin album nih, bahkan sekarang album yang kedua. Nah ini kaos yang saya pakai. Iya itu. Bahagia Terus Indonesia, judulnya bisa didengarkan di platform YouTube dan lain sebagainya. Itu kita akan memberikan kepada kafe, hotel yang ada di Kota Batu, restoran begitu kan, silakan didengarkan gratis tanpa ada halangan hak cipta. Oke, luar biasa sekali. Ini albumnya dari BTI ya, Dari BTI All Star, setahu BTI saya ya. All Star. Bahagia Terus Indonesia Bahagia bisa Terus Indonesia. didengarkan di Spotify, Semua di platform. Oke, di platform digital yang ada di Indonesia. Baik Mas Uya, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dan juga pemirsa yang ada di rumah, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Nanti kita akan masih lanjut berbincang usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan tentunya masih bersama Mas Uya. Ini sudah mendekati adzan maghrib Mas Uya ya. Alhamdulillah. Perutnya masih aman? Aman dong. Aman dong. Alhamdulillah. Ya, seru sekali kita tadi berbincang sudah berbincang banyak terkait dengan BTI, komunitas BTI, peran BTI itu seperti apa. Nah, kalau tadi kita sudah banyak mendengarkan sisinya BTI ya, maksudnya perannya secara sosial di masyarakat itu seperti apa. Tapi akhir-akhirnya atau dewasa ini tuh kita tidak bisa memungkiri Mas Uya dan juga pemirsa bahwasanya digitalisasi peran dari media sosial itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat masif gitu ya pergerakannya. Nah, di tengah arus digital seperti ini, bagaimana dari komunitas musik khususnya dari BTI itu sendiri menghadapi supaya identitas lokalnya itu tidak luntur gitu, tetap ada. Ini loh BTI, ini loh musik dari Kota Batu gitu. Oke, jadi kalau
mengenai hal tersebut, itu kita kan jadi gini, kalau kita ngomongin digital itu kan ada kelemahan kelebihan. Kita lebih memanfaatkan kelebihan, jadi diambil dari sisi positif. Nah, oleh karena itu dalam era digital ini tentunya untuk memanfaatkan hal tersebut itu kita melakukan penguatan dan pemanfaatan agar identitas atau jati diri itu tidak kemudian luntur seperti itu. Nah, di mana salah satu pemanfaatan ini yang pertama adalah kita memanfaatkan media digital ini sebagai promote dari identitas atau promote dari komunitas kita seperti itu. Promote yang pertama tentunya adalah promote karya kita berupa karya musik, yang kedua adalah berupa movement atau gerakan sosial yang sudah banyak kita lakukan. Yang ketiga, melalui media digital ini kita akan tetap menampilkan dan menunjukkan bahwasanya jati diri kita adalah komunitas yang berada di Kota Batu khususnya seperti itu. Sehingga identitas sebuah komunitas kecil punya impian besar untuk Indonesia. Salah satu bentuknya adalah sudah 4 atau 5 tahun terakhir yang kemudian sekarang menjelma menjadi sebuah album kedua, namanya adalah Bahagia Terus Indonesia. Itu merupakan sebuah doa dari komunitas kami Batu Total Independen yang berasal dari kota kecil namanya Kota Batu untuk Indonesia, dan ini kita kuatkan melalui media-media digital. Oke, luar biasa. Tadi juga sempat sebuah promosi ya di segmen sebelumnya bahwasanya sudah bisa didengarkan di platform digital, platform musik di digital. Jadi digitalisasi itu nggak menakutkan kok kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Terlebih lagi dari komunitas yang mungkin ada berbagai background di komunitas itu yang bisa saling membantu satu sama lain seperti itu ya Mas Uya ya. Nah, kalau tadi juga sudah berhasil ada album kedua yaitu Bahagia Terus Indonesia. Tentunya itu juga peran sertanya dari berbagai macam pihak ya, berbagai sektor gitu Mas. Nah, menurut Mas Uyak sendiri seberapa penting sih kolaborasi gitu antara komunitas musik bersama dengan pemerintah daerah mungkin ya, atau dengan media gitu untuk perkembangan musik yang ada di Kota Batu? Oke, berarti artinya ini kan Hexahelix ya. Betul. Jadi itu menurut kami sangat penting sekali. Jadi sekarang itu kan kita lebih mengatakan tidak musimnya bahwasanya kita berkompetisi, tapi musimnya adalah kita bersinergi atau berkolaborasi. Jadi saling berkepentingan nih antara kelompok, antara komunitas, antara jejaring, pemerintah, media dan lain sebagainya seperti itu. Nah, hal tersebut kemudian kita manfaatkan. Berjejaring ini baik itu pemerintah, media, kelompok, organisasi untuk membuat sebuah gerakan sosial. Salah satunya Spirit of Ramadan kalau dalam momen Ramadan. Kemudian di momen Ramadan nanti salah satu selain daripada Spirit of Ramadan itu kita punya kegiatan yang kita laksanakan dengan bekerjasama berbagai macam komunitas, yaitu ngabuburit. Simpel ya, maksudnya ngabuburit itu kan berbuka ya. Cuman perbedaannya adalah kita berjejaring bekerjasama dengan kelompok ekonomi kreatif atau organisasi kelompok ekonomi kreatif, bekerjasama dengan komunitas atau kelompok seni budaya. Di sini yang selalu bekerjasama dengan kita itu adalah Dewan Kesenian Kota Batu. Kemudian dengan teman-teman kelompok organisasi pariwisata seluruh Kota Batu, kita akan ngabuburit, berbuka bersama, kemudian mendonasikan berupa fresh money untuk yatim duafa seluruh Kota Batu. Nah, untuk kemudian bahwasannya urgensi atau kepentingan dari Hexahelix ini, tentunya ini adalah tolak ukur sebenarnya. Ketika kemudian kita berhasil bekerjasama dengan beliau-beliau, maka ini sangat mudah untuk bagaimana kita bisa mengunggulkan atau menunjukkan karya kita untuk bisa berhasil. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali outputnya, bukan hanya album ini, tapi output program-program lainnya yang sudah dilakukan BTI bekerjasama dengan pihak-pihak lain atau komunitas bahkan stakeholders lainnya. Seperti itu ya Mas Uya ya. Nah, kalau tadi juga sempat kita singgung bahwasanya Mas Uya pengen nih bercita-cita bahwa Kota Batu ini jadi kota wisata musik gitu. Oh iya. Untuk saat ini apakah komunitas musik di Kota Batu ini sudah mampu menjadi bagian dari narasi budaya dan juga pariwisata kota yang ada di Kota Batu ini, Mas? Sangat mampu. Karena kan kita udah tahu ya. Jadi ada beberapa karya teman-teman, baik itu yang senior, teman-teman musisi tradisi maksud saya, kemudian
teman-teman musisi modern itu sudah membuat karya yang dikhususkan untuk Kota Batu. Nah, mungkin ada karya komunitas atau kelompok musisi tradisi ya. Itu kan bikin campur sari nih yang judulnya Uto Wisata Batu gitu. Kemudian juga ada musisi modern. Mungkin orang lebih mengenalnya dengan tanda kutip judulnya Villa kan begitu. Iya, ya. Punyanya si Kopi Pahit gitu kan. Itu kan juga pertanda ini adalah identitas dari Kota Batu seperti ini. Juga ada karya-karya musik yang memang diperuntukkan untuk Kota Wisata Batu. Artinya di sini bahwasanya apakah kemudian musik ini bisa sebagai penguat identitas kota? Kalau untuk eskalasi sampai saat ini itu sangat bisa sekali. Dan alhamdulillah sudah famous. Oke, luar biasa sekali. Dan Mas Uya dan juga pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita di Jelang Berbuka ini. Dan tentunya jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jelang Berbuka di Agropolitan Televisi. Tadi kita sudah kenyang, bukan kenyang perutnya ya Mas ya, kita kenyang ilmu hari ini. Banyak sekali informasi baru yang saya dapatkan dari BTI dan juga Mas Uya. Nah, di segmen terakhir ini saya ingin kembali lagi ke Ramadan. Kita mengingat lagi peran komunitas dalam bulan Ramadan ini. Kalau tadi pemirsa yang ada di rumah yang mungkin ketinggalan ya, bahwa BTI ini setiap tahunnya mengadakan program Spirit of Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Nah, menurut Mas Uya sendiri, bagaimana sih indikator keberhasilan dari program Spirit of Ramadan itu sendiri? Oke, jadi program kegiatan ini kita ada beberapa indikator ya, maksudnya indikasinya apa? Indikasinya yang pertama adalah keterlibatan masyarakat secara umum, kelompok, komunitas ataupun perorangan dengan adanya kegiatan ini. Salah satunya Spirit of Ramadan tadi. Nah, ini contoh nih ketika kemudian kita mengadakan Spirit of Ramadan, bagi-bagi takjil gratis begitu kan. Nah, keterlibatan masyarakat secara umum seperti apa? Boleh Anda yang menerima, boleh Anda yang mendonasikan. Artinya kita tidak membatasi bahwasanya yang mendonasikan itu harus musisi nih, enggak nih. Siapapun boleh. Muslim boleh, non muslim boleh begitu. Bahkan di beberapa tahun yang lalu kita berkolaborasi dengan pemuda Hindu, lupa saya gitu ya, yang lokasinya berada di Utara Berantas. Kemudian kita bekerja sama dengan kelompok atau karena mohon maaf kalau saya penyebutan salah ya, itu kelompok pemuda Kristen itu kita bagi-bagi takjil di daerah Serbet seperti itu. Nah, hal ini kita tidak membatasi seperti itu siapapun. Sekali lagi bahwasanya indikator atau tolak ukur atau parameternya ya keberhasilan adalah keterlibatan masyarakat secara umum, kelompok komunitas lain meskipun bukan kelompok musik, dan perorangan ataupun individu. Berarti bukan hanya secara kuantitas yang penting banyak, tapi kualitasnya juga ya. Ada banyak pihak yang juga mendukung suksesnya program Spirit of Ramadan itu sendiri. Nah, kira-kira tahun ini ada rencana untuk kolaborasi dengan komunitas lainnya, Mas? Ya, jadi untuk tahun ini alhamdulillah kita ada beberapa organisasi yang akan berkolaborasi dengan kami. Salah satunya adalah kelompok ekonomi kreatif yang ada di Kota Batu, kemudian komunitas seni budaya di sini Dewan Kesenian Kota Batu, kemudian kelompok pariwisata, dan kemarin malam sempat kita ngobrol, insya Allah kita akan berkolaborasi dengan komunitas atau kelompok non muslim. Karena kan sebenarnya Ramadan itu untuk kita semua ya, untuk alam semesta. Jadi juga menunjukkan nilai-nilai keberagaman yang ada di Kota Batu itu sendiri. Karena kita hidup bersosial juga, bukan hanya muslim tapi non muslim pun juga merasakan vibes-nya Ramadan, iya, gitu ya Mas ya. Vibes Ramadan itu. Takjil. Iya. Takut keduluan nanti ya, daripada takut keduluan mending kita bagi-bagi Iya, bersama-sama gitu ya Mas ya. Nah, kemudian ini luar biasa sekali bahwa nilai-nilai kebersamaan dan juga kepedulian kepada sesama sangat-sangat dimunculkan oleh BTI ini sendiri di bulan Ramadan ini. Namun
pertanyaannya apakah nantinya setelah bulan Ramadan kebersamaan dan juga kepedulian itu luntur sendiri gitu Mas? Gimana caranya untuk mempertahankan tetap peduli, tetap bersama, guyup rukun gitu meskipun udah bukan bulan Ramadan ini? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kita BTI itu punya program tahunan yang sangat luar biasa. Namanya Produk Lokal Fest. Ya kan? Nah, kemarin kita adakan di 2 bulan yang lalu ya. Lupa saya. November ya, sekalian peluncuran album kedua kita gitu. Nah, Produk Lokal Fest itu dulu diawali dari pasca Ramadan. Jadi setelah Lebaran, 1 bulan setelah Lebaran, BTI punya program namanya Halal Bihalal Produk Lokal Fest atau Halal Bihalal Produk Lokal begitu. Nah, Halal Bihalal Produk Lokal itu kita melibatkan seluruh komunitas, mulai dari komunitas reptil, kemudian komunitas otomotif, komunitas tato, kemudian PKL. Dulu UMKM tidak dikenal ya, dulu mengenalnya PKL. Komunitas PKL, komunitas apapun kita berkumpul menjadi satu dalam sebuah momen namanya Halal Bihalal Produk Lokal. Nah, yang kemudian sekarang kegiatan ini menjelma menjadi Produk Lokal Fest begitu. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk bagaimana kita bisa menjaga, yang pertama adalah spirit kebersamaan, spirit kegotong royongan dalam momen Ramadan itu tetap kita jaga. Nah, programnya adalah Produk Lokal Fest. Nah, kalau dulu namanya adalah Halal Bihalal Produk Lokal Fest. Halal Bihalal Produk Lokal gitu. Nah, oleh karena itu kita sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat, kelompok, individu untuk sama-sama bisa mensukseskan kegiatan Ramadan ini. Salah satunya adalah Spirit of Ramadan. Karena di BTI di bulan Ramadan tahun ini ya, bahkan tahun sebelumnya itu ada 2 kegiatan penting. Yang pertama adalah Spirit of Ramadan, yang kedua adalah tadi ngabuburit bersama teman-teman yatim dan duafa. Itu kita bisa gotong bareng-bareng lah, seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi meskipun bukan bulan Ramadan, nanti masih akan ada forum-forum lainnya untuk mempertemukan komunitas-komunitas yang ada di Kota Batu, apalagi untuk BTI itu sendiri ya. Biasanya karena saya juga menyaksikan bahwa BTI ini juga cukup aktif dalam pergerakan komunitas yang ada di Kota Batu itu sendiri. Nah, mungkin yang terakhir Mas Uya, berikan pesan-pesan untuk komunitas di luar sana gitu untuk menjaga kebersamaan, terlebih lagi khususnya di bulan Ramadan ini itu sendiri seperti apa? Ada beberapa pesan saya secara pribadi dan kelompok ya, komunitas kami. Teman-teman yang kemarin belum berpuasa, kalau teman-teman sudah balik mencoba untuk berpuasa. Yang kedua, kalau teman-teman kemarin sholatnya bolong-bolong atau bahkan tidak sholat sama sekali, coba sholat dulu. Dan yang ketiga, pesan dari kami adalah selalu, apapun itu selalu kita ambil sisi positifnya. Pesan yang terakhir adalah tetap berbuat baik tanpa alasan. Luar biasa sekali. Terima kasih, sangat-sangat menyentuh Mas Uya. Terima kasih untuk sudah hadir di sini berbagi, kita ngobrol bersama sambil menunggu azan maghrib bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Dan tentunya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda pada sore hari ini di Jelang Berbuka. Saya Anggur Khafifah mengucapkan terima kasih dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan Jelang Berbuka pada bulan Ramadan di hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Anggur Khafifah pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa.